siapa Ibu? Ibu Titi. Oh, Ibu Titi. Adiknya namanya siapa Bu? Namanya Abdul. Oh, ya ada di luar ya main ya. Ya. Oh, kasihan nggak mau masuk. Apa keluhannya Ibu? Dia kemarin sudah dirawat dari rumah sakit. Terus dia katanya gizi buruk. Oh iya. Waktu masuk waktu keluar berat badannya 7,5 kilo. 7,5, 7,5 ya. 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 Terus tadi waktu Ditimbang di ditimbang depan berapa Ibu? sekarang beratnya 7,8. Oh, 7,8. Oke. Nah, waktu dari rumah sakit disuruh kasih makan F100. Oh, 100. Tapi itu yang sisa pemberian dari rumah sakit. Oh, jadi sudah habis ya, F100-nya sudah mau habis ya. Oh iya. Saya tahu cara membuat. Buatnya. Oh iya. Oke, kalau saya lihat dari berat badannya ada kenaikan Ibu ya. Alhamdulillah sekali ada kenaikan dari 7,5, 7,8 satu minggu keluar dari rumah sakit ya. Kalau kebiasaan makannya Abdul di rumah bagaimana Ibu? Boleh diceritakan dulu sehari berapa kali dia makan? Oh, dia makan kalau dia mau saja baru dikasih makan. Oh, kalau dia mau baru dikasih makan ya, berarti tidak ada jadwal makan tertentu begitu ya? Tidak ada. Kalau F100-nya yang dianjurkan dari rumah sakit sehari berapa kali, Bu? 5 kali. 5 kali. Itu satu kali minum berapa mili? 180 dikasih dari rumah sakit. Satu kali minum. Kalau malam dia bersisa 100 mili. Sekitar 100 mili dia tidak habiskan. Oh iya. Berarti sudah cukup bagus itu, dia mau minum saja sudah bagus sekali ya. Nah, kalau saya lihat memang kebutuhannya Abdul ini tidak tercukupi dari makanannya sehari-hari, walaupun memang F100 dia habiskan ya. Kalau usianya Abdul ini 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya? 2 tahun kebutuhan kalorinya itu 400. Jadi karena sekarang dia lagi dalam lagi dalam terapi untuk minum F100, jadi kita jangan hanya mengharapkan kalori dari F100 ya. Kita harus tambahkan juga makanan lain. Jadi saya mau kasih tahu Ibu, ini ada tata cara pemberian makan bayi dan anak yang tepat sesuai dengan usianya. Jadi kalau saya lihat Abdul memang masih kurang makannya, belum teratur frekuensinya ya. Kalau teksturnya bagaimana? Dia dikasih yang lembek ya. Kalau dari riwayat sini yang lunak ya. Nah, itunya teksturnya juga belum sesuai umur. Nah, sekarang kita lihat sama-sama kalau Abdul usianya di sini ya sudah lebih dari 12 bulan karena sudah 2 tahun. Nah, untuk tekstur makanannya Abdul sekarang sudah harus makan makanan keluarga. Jadi makanan keluarga itu seperti makan sehari-hari yang Ibu makan ya. Nggak lagi yang lembek, nggak lagi yang lunak, karena kalau yang teksturnya masih begitu, kalorinya masih sedikit. Nanti kalau kayak misal dikasih bubur terus lebih banyak air kalau di bubur kan, kalau nasi sudah padat kalorinya ya. Nah, untuk frekuensi makannya 3 sampai 4 kali sehari. Jadi jangan mau tunggu kalau dia mau minta makan, jangan mau begitu. Nanti kapan, kan anak-anak sekarang taunya hanya bermain toh Ibu, mana dia tahu kalau dia mau lapar. Nanti kalau kayak begitu terus susah naik berat badannya. Jadi diusahakan satu hari itu Ibu sudah patok memang jadwal makannya, pokoknya harus tiga kali sehari lah minimal ya, 3 kali sehari. Dan jangan lupa ini dia butuh selingan juga, atau kayak cemilan-cemilan, snack-snack, tapi bukan snack-snack di kios, kayak snack-snack dari tepung-tepungan atau kayak kentang goreng, itu boleh ya. Itu 2 kali sehari. Nah, untuk banyaknya 3/4 sampai 1 mangkok. Kalau usianya Abdul sekarang kan sudah 2 tahun, diusahakan makannya untuk banyaknya 1 mangkok sebanyak 250 ml mangkoknya anak-anak itu. Dan seperti yang begini 250 ml ya, 250 ml usahakan habis dia makan. Nah, habis itu untuk dia masih ASI kah? Masih ASI ya? Masih ASI. Bagus, kalau masih mau ASI boleh dilanjutkan ASI-nya ya, sama kan dia ada terapi F100, boleh ditambahkan F100. Nah, untuk variasinya bagusnya dan sangat dianjurkan itu menunya ada ini lengkap. Ini variasi gizi, ini namanya gizi seimbang ya. Ada karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabati, sayur dan buah. Jadi kalau karbohidrat itu seperti nasi, kentang, ubi. Kalau ini banyak variasi karbohidrat. Jadi kalau misalnya Abdul tidak mau makan nasi,
ibu jangan pusing karena masih ada karbohidrat jenis lain yang bisa ibu kasih, misalnya ubi, roti, gandum, atau kentang, itu boleh digantikan nasi ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mau makan nasi, aduh dia tidak mau makan nasi bagaimana nih, tenang, jangan khawatir, masih banyak sumber karbohidrat lain. Nah untuk protein hewani ini dari hewan-hewan ibu ya, kayak ikan, telur, ayam, udang, susu itu olahan dari hewan juga kan, keju itu olahan dari hewan juga. Nah ini protein nabati, kalau ini kacang-kacangan, dan terakhir sayur dan buah. Jadi dalam satu kali makan, setiap makan usahakan ini lengkap, ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, nabatinya, dan sayur sama buahnya. Jadi lengkap. Kalau kita sebutnya, kalau untuk balita biasanya 4 bintang. Nah lengkap 4 bintang ya, diusahakan. Jadi ibu saya anjurkan diusahakan mulai sekarang diatur dulu pola makannya Abdul sehari 3 kali, dan ada selingannya 2 kali sehari. Ibu boleh tetapkan jadwal-jadwal makan biar Abdul terbiasa untuk makan di jam seperti itu. Dan jangan lupa pastikan satu kali makan lengkap ada 4 bintang, variasinya bagus. Nah itu 4 bintang ini bisa di variasi-variasi, maksudnya diganti-ganti ibu ya, biar Abdul tidak bosan makannya, tidak. Oke, jadi seperti itu ibu ya. Nanti diubah pola makannya, diubah variasi makanannya, teksturnya, jumlahnya juga ditingkatkan ya. Dan satu lagi untuk melatih responnya anak, usahakan kalau makan sama-sama keluarga yang lain. Jadi waktunya makan, ayo makan di meja makan kumpul sama bapaknya, ibu. Jadi Abdul terbiasa untuk makan sendiri, berlatih untuk makan sendiri, makan bersama. Jadi Abdul setiap makan dia merasa kayak senang. Jadi makan itu bukan sesuatu yang membosankan untuk dia karena harus dipaksa-paksa mamanya, tidak, karena makannya rame-rame. Itu melatih Abdul untuk belajar makan juga ya. Oh iya, nanti saya contohkan juga cara pembuatan F100, nanti ibu bisa praktikkan di rumah ya, dibuatkan untuk Abdul, nanti siapkan sendiri bahannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak ada. Oke. Nanti sebentar menunggu di sini ibu ya, saya ambil bahannya dulu. Oh ya, sekalian saya mau sampaikan kalau nanti kunjungan ulangnya boleh 1 minggu kemudian ya, setelah dari sini nanti kita pantau bagaimana beratnya Abdul, apakah ada kenaikan. Kalau ada kenaikan ya bagus sekali ya, lebih naik lagi supaya dia keluar dari gizi buruk ya, bertahap-tahap ya. Oke, tunggu ibu ya. Baik ibu, jadi saya akan mencontohkan cara pembuatan F100 yang bisa ibu buat di rumah. Pertama ibu siapkan dulu gula pasir, minyak sayur, dan susu skim ya bu. Nah alat yang dibutuhkan, oh ya lupa satu, nanti ada cairan mineral mix yang kami kasih ke ibu. Nah jadi 4 bahan ini untuk alat yang digunakan, ada timbangan, sendok, dan piring. Nah usahakan timbangannya timbangan digital ibu ya. Jadi untuk takarannya gula pasirnya 50 gram. Gula pasirnya 50 gram. Kita takar dulu. Oke. Kelewat. Kurang lagi. Oke, 50 gram. Nah, kalau sudah 50 gram kita kasih 0 lagi karena kita akan tambahkan minyak sayur 15 gram. Langsung kita tambah di sini saja ibu ya, karena sebenarnya kita butuh wadah khusus ini. Langsung saja singkirkan sedikit gulanya, pastikan dia 0, terus kita masukkan minyak sayurnya 15 gram. Oke. Tekan taruhnya. Ini kita satukan dulu minyak dan gulanya, kita satukan dulu dia karena nanti kalau tidak dia menggumpal ya. Oke, sudah mulai tercampur ya bu. Nah sekarang kita siapkan susu skimnya 12,5 gram ya. Aduh kita nggak punya wadah ini. Di sini
Ini saja ibu ya. Oke, kita 0,5 gram. Oke, ya 12,5 gram seperti ini. Kalau ibu sudah pastikan gula dan sayurnya tercampur, masukkan susunya. Nah, ini kita campur lagi. Kita campur lagi, aduk sampai merata. Oke, jadi susunya kita sudah campur, diaduk lagi sampai merata ya Bu. Nah, kita ini buat larutan F100 yang kering. Jadi nanti kapan dibutuhkan ade baru ibu bisa cairkan. Nanti pas dicairkan atau dilarutkan, nanti jangan lupa ditambah mineral mixnya ya Bu. Oke, kayaknya ini hampir sudah tercampur. Kalau ibu larutkan jadinya 500 ml ya. Adek kan butuhnya 180 ml dalam 1 kali minum. Nah, adek butuhnya dalam 1 hari 5 kali minum. Jadi nanti ini bisa ibu buat 2 kali dalam sehari. Saya akan ajarkan ibu cara melarutkan F100 yang kering ini ya Bu. Jadi langsung tuang saja semuanya, karena kita akan larutkan dia dalam air 500 ml ya. Nah, usahakan air yang ibu pakai itu air panas ya Bu. Semakin panas dia akan semakin mudah untuk melarutkan F100 nya yang kering. Nah, ini air panas yang sudah disediakan, melarutkan sedikit-sedikit. Ini sudah ditakar ya Bu, ini 500 ml tadi. Langsung saja. Kenapa jika gak bisa? Tidak, saya potong tadi. Ya, mineral mix nanti setelah semuanya sudah larut. Oke. Nah, ini sudah larut Ibu ya. Nah, baru ditambahkan mineral mixnya. Oke, seperti itu saja Ibu pembuatan F100.